Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini surat bercerita kembali hadir untuk menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi hasanah keislaman. Pada kesempatan kali ini surat bercerita akan membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan penuh hikmah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah penuh hikmah dan karomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama besar yang dihormati di dunia Islam. Beliau dikenal sebagai pelopor tarekat Qadiriyah dan dijuluki sebagai Sultanul Aulia atau raja para wali. Keilmuan, akhlak, dan karomah beliau begitu menakjubkan, sehingga kisah-kisahnya tetap hidup di hati umat Islam hingga hari ini. Berikut adalah beberapa peristiwa luar biasa yang menggambarkan karomah dan kebijaksanaan beliau. Dikisahkan ada seorang yang kesurupan jin. Keluarganya kebingungan karena sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa orang yang kesurupan itu ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam perjalanan menuju rumah beliau, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jin yang merasuki tubuh orang tersebut tiba-tiba keluar sebelum mereka sampai di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata hanya dengan mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jin tersebut ketakutan dan tidak berani mendekat. Peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya kewibawaan dan karomah beliau. Bahkan makhluk gaib sekalipun tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara nama beliau. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan di area persawahan dan melihat seorang nenek tua yang menangis. Ketika ditanya, nenek itu menjelaskan bahwa hasil panennya dimakan oleh burung-burung, sehingga ia kehilangan sumber penghidupan. Mendengar keluhan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdoa kepada Allah dan memerintahkan angin untuk menurunkan burung-burung tersebut. Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu dan keluarkan padi dari perut mereka, kata beliau. Subhanallah, burung-burung itu pun jatuh ke tanah. Padi yang telah mereka makan keluar dari perut mereka dan kembali utuh. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali berdoa, memohon kepada Allah agar burung-burung tersebut dihidupkan kembali. Dengan izin Allah, burung-burung itu pun hidup dan terbang seperti sedia kala. Peristiwa ini menunjukkan kepekaan dan kasih sayang beliau kepada sesama makhluk, baik manusia maupun hewan. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah terlihat sejak beliau masih bayi. Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadan dan luar biasanya sejak kecil beliau ikut berpuasa. Pada siang hari di bulan Ramadan, beliau tidak mau menyusu kepada ibunya Ummul Khair Fatimah. Suatu ketika langit mendung dan masyarakat kebingungan menentukan waktu berbuka puasa. Mereka kemudian mendatangi ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memastikan apakah beliau sudah menyusu. Jika beliau menyusu, itu tandanya waktu berbuka sudah tiba. Kejadian ini menjadi salah satu tanda kewalian beliau sejak kecil.
bahwa Allah telah menyiapkan beliau untuk menjadi seorang wali besar. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi oleh 100 ulama yang berniat menguji kemampuan beliau. Mereka membawa berbagai pertanyaan yang sulit, berharap dapat menandingi beliau. Ketika mereka tiba, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempersilahkan mereka duduk. Tidak lama kemudian beliau menundukkan kepala, dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang yang memancar memenuhi ruangan. Cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama yang datang dengan maksud menguji beliau. Tanpa berkata-kata, semua pertanyaan yang mereka bawa seolah terjawab dengan sendirinya. Mereka pun takjub dan akhirnya mengakui keilmuan serta kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Peristiwa ini menggambarkan keagungan spiritual beliau yang tidak dapat diukur dengan logika manusia. Pada suatu malam, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berzikir, tiba-tiba muncul seberkas cahaya terang dari arah timur. Dari dalam cahaya tersebut tampak sesosok tubuh yang berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini semua yang haram telah kuhalalkan bagimu." Mendengar ucapan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung tersadar bahwa itu adalah tipu daya setan. Beliau pun membentak, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pergilah, kau makhluk terkutuk." Cahaya tersebut segera lenyap dan kegelapan kembali menyelimuti malam. Peristiwa itu menunjukkan keimanan beliau yang kokoh dan ketajaman spiritualnya dalam mengenali tipu daya setan. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang paling terkenal adalah kemampuannya menghidupkan hewan yang mati. Suatu hari, seekor burung mati setelah kotorannya mengenai jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat beliau sedang berwudu. Melihat hal tersebut, beliau membersihkan jubahnya dan memberikan jubah tersebut kepada fakir miskin sebagai bentuk tebusan atas burung yang mati. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyambung kembali kepala burung tersebut yang telah terpisah dari tubuhnya. Burung itu pun kembali dan terbang seperti sedia kala. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa segala karomah yang beliau miliki adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani penuh dengan hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh setiap umat muslim. Karomah beliau adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui tangan seorang hambanya yang soleh. Dengan keteguhan iman, ilmu yang luas, dan akhlak yang mulia, beliau menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani akhlak para walinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.